sobat-sobat, kembali lagi dengan RR Sobo Wisata, Traveling dan Berpetualang. Kali ini kita akan menelusuri Candi Gedong Songo. Yuk ikuti terus kegiatan kita hari ini. Kawasan Candi Gedong Songo terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, dan Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, di negara Indonesia. Bangunan candi-candi di Gedong Songo didirikan di atas puncak bukit yang berbeda-beda. Maka kita siap-siap tenaga ya. Sepanjang jalan menuju candi yang pertama, kita melewati area belanja. Bagi yang lupa membawa bekal minum, bisa membeli di sekitar area ini. Terdapat fasilitas jasa naik kuda juga ya sahabat. Harga yang ditawarkan bervariasi, tergantung dari kesepakatan tawar-menawar antara penyedia jasa dengan para wisatawan. Nama Gedong Songo diberikan oleh penduduk setempat. Gedong berarti rumah atau bangunan, dan Songo berarti 9. Jadi arti kata Gedong Songo adalah 9 bangunan atau 9 bangunan candi. Meskipun menurut nama yang diberikan adalah 9 kelompok candi, namun saat ini hanya terdapat 5 kelompok candi yang masih utuh. Dimulai dari Candi Gedong 1 yang terletak paling bawah hingga Candi Gedong 5 yang terletak paling atas. Oke sahabat-sahabat, kita sudah sampai di candi yang pertama ya. Kalau untuk Candi Buddha itu ada Rupadatu, Kamadatu, dan Arupadatu ya. Tapi kalau untuk Candi Hindu ya ada Burloka, Rupadloka, dan paling dekat itu Parloka. Ya, informasinya kita lanjut ke candi yang kedua. Makna dari Burloka adalah menggambarkan alam manusia, serta Burvaloka menggambarkan alam yang menghubungkan manusia dengan dewa. Kemudian Swarloka maknanya adalah menggambarkan alam kedewaan. Ibu, Ibu. jalan lagi. Jalan lagi bun. Semangat bun. Lingkungan di sekitar Candi Gedong Songo dipenuhi pepohonan sehingga menimbulkan suasana tenang dan berhawa sejuk. Arca-arca dewa di kompleks candi Hindu yang dibangun sekitar abad 8 Masehi ini sudah tidak lengkap lagi. Arca-arca yang dapat dijumpai adalah Durga, istri Siwa, Ganesha, anak Siwa, dan Agatya, seorang resi yang memiliki kemampuan spiritual setara dengan dewa. Bambunya bagus. Bambunya Bagus. Jalur kuda. Saat sampai di persimpangan antara jalur kuda dan berjalan kaki, kita menyempatkan turun ke situs air suci. Welcome to situs air suci. Di sini terdapat mata air yang mengalir jernih. Terdapat juga musola lengkap dengan sandal jepit, sajadah, mukena, dan sarungnya. Suasana di lokasi ini terasa tenang karena tidak dilewati jalur wisatawan. Hanya beberapa yang sengaja untuk datang ke tempat ini.
Setelah kita mampir di situs air suci dan menunaikan salat di sini, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju candi yang kedua. Oke, jalan dulu. Kita kemana, Bun? Kemana? Ke candi yang kedua. Ini berada di Candi Kedung Songo. Sampai ketemu lagi. Kita hampir sampai di candi nomor 2. Untuk mencapai kompleks candi yang kedua, jarak bisa dikatakan cukup jauh dan cukup menanjak dari candi yang pertama. Oke, kita sudah sampai di candi yang kedua ya, Candi Kedung Songo. Nah, candi ini bisa kita lihat menghadap ke timur. Terus dari depan ini ada yang atas atapnya, ya atap pintu itu namanya Kalamakara. Terus di sampingnya ada hiasan stilisasi dari naga ya. Ada yang hadap kanan dan ada yang hadap kiri. Candi yang kedua berdiri pada sebuah batur berbentuk bujur sangkar seluas 2,2 meter persegi dengan tinggi 1 meter. Di samping candi ada sebuah reruntuhan bangunan candi yang disebut dengan Candi Perwara atau sebagai candi penjaga. Candinya di bawah. Kita jalan terus olahraga. Guys. Nah, tanya. Berikutnya kita menuju candi yang ketiga. Kompleks candi yang ketiga jaraknya tidak jauh dari candi yang kedua. Oke, kita sudah sampai di candi ketiga ya. Ini ada yang masih utuh, ada 3 candi. Yang 2 menghadap ke timur, yang satunya ini nggak tahu pintunya di sebelah mana ya. Gitu dulu, kita lanjut ke candi ke yang 4. Oke. Untuk menuju candi yang keempat, kita melewati sumber air panas yang mengandung belerang. Menurut cerita rakyat setempat, Gunung Ungaran tempat Candi Kedung Songo ini dahulu kala digunakan oleh Hanoman untuk menimbun Dasamuka dalam perang besar memperebutkan Dewi Sinta. Seperti diketahui dalam cerita pewayangan Ramayana yang tersohor, Dasamuka telah menculik Dewi Sinta dari sisi Rama. Untuk merebut Sinta kembali, pecahlah perang besar antara Dasamuka dengan bala tentara raksasanya melawan Rama yang dibantu pasukan kera pimpinan Hanoman. Dalam perang tersebut, Dasamuka yang sakti tak bisa mati kendati dirajam berbagai senjata oleh Rama. Melihat itu, Hanoman yang anak dewa itu kemudian mengangkat sebuah gunung untuk menimbun tubuh Dasamuka. Jadilah Dasamuka tertimbun hidup-hidup
oleh gunung yang kemudian hari disebut sebagai Gunung Ungaran. Dasamuka yang tertimbun hidup-hidup di dasar Gunung Ungaran setiap hari mengeluarkan rintihan berupa suara meledak yang sebenarnya berasal dari sumber air panas yang terdapat di sekitar area tersebut. Sahabat Sobo, kita sudah sampai di candi yang keempat. Sayangnya di sekitar kompleks candi ini sudah banyak bangunan yang runtuh. Tidak jauh dari kompleks candi yang keempat terdapat Candi Perwara. Candi Perwarna ini tidak disekat oleh pagar. Walaupun demikian, mari sahabat Sobo, kita jaga hasil kebudayaan dengan cara tidak melakukan kegiatan vandalisme atau merusak bangunan yang ada, dan tetap kita jaga kebersihan dan keindahannya. Sahabat, kita sampai di candi yang kelima, candi yang terakhir. Setelah puas melihat candi, kita turun dan melewati area oleh-oleh. Di area ini sahabat bisa membeli souvenir maupun sekedar jajan. Untuk tiket yang kita beli di wisata ini sebesar Rp8.000 per orang. Thanks for watching. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa like kalian dan komen jika kalian ada rekomendasi wisata yang perlu kami eksplor lagi.